I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life. Halo guys, balik lagi sama gua Berlin Fernando di sini sama part 2. Dan untuk kalian yang baru nonton, jangan lupa kalian tonton part 1-nya karena penting banget buat kalian yang ingin lasik atau ingin datang sih, benar-benar kalian ingin lasik gitu. Yaudah, langsung kalian kalau belum tonton part 1, kalian harus tonton part 1-nya guys. Gue langsung keluar, dan setelah dari dokter Ika itu gue keluar karena kita langsung bahas operasinya guys. Nah, di situ setelah gue keluar, oh iya, dokter Ika itu nyaranin untuk nanti di besok gitu. Nah, besok ini gue langsung operasinya guys. Operasinya ini kan besok guys. Nah, jadi gue ini udah ke hari kedua. Nah, hari kedua ini karena gue hari ke-1 itu gue cuma ngecek aja, pengecekan. Nah, gue ke hari kedua itu gue di jam 8 pagi gue udah janjian sama dokternya. Nah, kalian pasti harus janjian dulu sama dokternya, mau jam berapanya, atau nanti dokternya yang nentukan di jam berapa kalian harus operasi. Nah, di situ gue langsung yang namanya datang ke kliniknya lagi, ke SMG-nya lagi. Nah, gue pas datang, gue duduk tunggu dipanggil. Oke, di situ bener-bener prosesnya cepet banget. Gue udah dak-dikduk ya kan, ya Allah. Gue bilang lamain ke, gue bilang gitu ya. Akhirnya gue duluan yang dipanggil. Nah, setelah dipanggil, gue masuk ke ruangan operasinya. Nah, di situ ada kayak barangan gue juga. Di situ ada barangan gue juga. Baru masuk juga, kayaknya baru masuk, dan di situ dia mah udah ganti baju seragam gitu loh. Nah, gue itu belum ganti. Nah, gue disuruh ganti. Nah, pas gue disuruh ganti pakai kayak seragam gitulah. Dia ada seragam khusus buat SMG Ciputra, keren banget kan. Nah, langsung di situ gue pas udah ganti seragam, ini fotonya. Nah, setelah gue ganti seragam, gue di situ langsung duduk lagi, gue nunggu ya kan, di situ gue dicek lagi mata gue, terus ditetesin mata gue, ditetesin kayak biar kita kebal, anestesi. Nah, kita dikasih kayak anestesi, tetesan air mata biar kita tuh nanti dioperasinya aman, nggak sakit guys, nggak ngerasain sakit. Kita ya, gue pasrah lah gitu, gue mau diapain aja di dalam, gue pasrah banget. Gue dikasih anestesi ya kan. Nah, pas setelah udah dikasih anestesi, setelah itu gue dikasih yang betadine gitu loh. Di bagian kelopak mata gue dikasih betadine. Nah, oh iya, gue cerita lagi nih. Gue kan udah duduk nih, udah di bola mata, di anestesi ya kan. Nah, di samping gue ini, dia tuh pertama itu dipanggil cewek. Dia dipanggil tuh. Nah, gue ngeliatin dia dipanggil. Nah, setelah dipanggil, masuk dong ke ruangan operasi kan. Gue masih di ruang nunggu di depan gitu loh, masih kayak nunggu yang orang-orang operasi gitu. Nah, gue duduk diem anteng ya kan. Nah, dia dipanggil tuh, terus ya kan, namanya gue nggak tahu siapa. Kalau misalkan dia nonton pasti dia kenal gitu. Nah, pas dia dipanggil, akhirnya dia balik lagi ya kan. Nah, dia balik lagi tuh, cewek itu tuh balik lagi. Gue nggak tahu kenapa dia takut atau apa, dan akhirnya yang pertama dioperasi itu gue ya kan. Nah, seharusnya yang pertama operasi itu dia karena udah di anestesi, udah dipanggil gitu, takutnya kan anestesinya hilang kan. Nah, harusnya itu dia yang duluan operasi. Nah, tapi ya karena dia takut, dia udah ngeliat alat gede banget gitu kan, dia udah ngeliat alat operasi mata itu gede banget. Akhirnya dia mundur lagi, suruh yang lain dulu. Akhirnya gue mutusin untuk yang pertama dioperasi guys. Nah, setelah gue masuk dioperasi, di situ pas udah gue pakai seragam dan lain-lain, udah gue masuk. Di situ ada dokter Ika, gue ketemu lagi sama dokter Ikanya, dan di situ ya ramah banget lah. Pokoknya ada 4 dokter yang layanin gue. Yang di situ yang buat operasi gue tuh ada 4 dokter. Di situ cewek 2, cowoknya 2. Nah, di situ oke, langsung kita ngeliat yang namanya operasi tuh, alatnya besar banget anjay. Dari situ bener-bener kayak ya alatnya cuma kayak kotak gitu loh, kayak kecil banget gitu loh. Nah, di situ udah gue langsung duduk ya kan, gue duduk suruh tiduran, gue ngeliat ke atas, itu bener-bener banyak sinar guys. Nah, langsung dia bilang, dokter Ika bilang, Berlin kamu ready? Gue bilang yes dok, I ready, gue bilang gitu, gue ready ya kan.
Oke, abis setelah itu gue bilang gue udah pasrah sama Tuhan. Dokternya pun dokter Ika udah mengulang-ulang terus perkataannya, ngulang kayak, Berlin kamu bisa, kamu pasrah, kamu pasrah. Nah di situ udah gue pasrah banget, duduk tiduran centang, dimatiin semua lampu ya kan. Pokoknya gelap banget ruangannya, cuma ada lampu apa sih, kayak lampu mesin yang buat mode operasinya itu. Nah setelah itu gue bener-bener ngeliat ke atas begini, dan gue ngeliat ke atas begini nih guys, bener-bener itu anjay, udah kayak lu kayak di alam baka anjir, nggak ada apa-apa, bener gue nggak bohong, bener-bener lu kayak gelap banget ruangannya, cuma ada satu titik. Dan dokter Ika ini ngomong katanya, kamu nanti liatin laser warna hijau, kamu liatin kalau misalkan dia gerak kemana-mana, kamu jangan ikutin pergerakan dia. Oke, gue bilang oke, siap dokter, gue bilang gitu. Gue duduk, gue ngeliat ke atas begini, dan akhirnya di situ gue bener-bener ngeliat hijau, lampu hijau. Sebelumnya itu mata gue tuh kayak dilapin mata gue. Nah setelah udah dilapin, mata gue dibersihin dulu, dikasih kayak bener-bener banyak banget air yang masuk ke mata gue, bener-bener kayak ditetes cepret, kayak ditetes lagi cepret, kayak ditetes lah pokoknya. Udah banyak banget, udah berair banget mata gue bener. Nah di situ langsung pas gue ngeliat kayak apa sih hijau-hijau begitu tuh, kayak laser hijau itu, gue ikutin prosedur dokter ya kan, yang gue udah ikutin aja gitu, dokter ngomong apa gue harus ikutin gitu. Nah kalau misalkan mata kalian, kata dokter Eka, Berlin kalau misalkan mata kamu kenapa-napa atau mata kamu bergerak atau keluar air mata atau ngedip sedikit pun, itu kamu mestinya berhenti sendiri gitu. Nah, berhenti sendiri, jadi kamu aman banget ya kan, kata dia gitu. Nah mesin itu aman guys buat gua, karena kalau misalkan gua ngedip atau apa, dia nggak main langsung potong ya kan, pokoknya aman lah, nggak langsung potong, jadi dia berhenti sendiri otomatis. Sebelum gue dikasih cairan itu, gue itu kayak dikasih besi gitu, besi mata gitu loh. Nah besi mata itu kayak dicangkulin ke pelopak mata, jadi kita tuh nggak bisa ngedip, jadi kita kayak dipaksa nggak bisa ngedip gitu. Jadi kita aman lah, pokoknya udah dikasih alat bantu yang buat mata, buat bisa biar nggak ngedip, alat kayak besi gitu, nggak ngedip. Nah jadi kalian aman banget. Nah jadi kalian nggak usah harus takut kalian ngedip tiba-tiba alatnya mati gitu, enggak, karena di situ udah bener-bener ada alatnya. Nah alat itu habis dioperasi, udah habis kayak ngeliat hijau-hijau gitu tuh, kayak bener-bener tuh kayak di jalan. Nah habis itu tuh kayak oke, ada kayak orasi gitu. Dokternya tuh kayak yang cowok itu lucu banget, dia orasi gitu. Oke, bagus Berlin, kamu bagus, pertahankan. Oke, 24 detik itu gue harus nahan laser yang di depan mata gue. Gue harus nahan, nggak boleh ngedip, nggak boleh apa, nggak boleh ngikutin, terus fokus lurus mata gue. Nah setelah itu ada yang orasi dokternya 24 detik itu gue harus ngeliatin depan terus, ngeliatin cahaya itu terus. Oke. Nah di situ gue ngeliat gini, gue fokus lurus, dan di situ dokternya lagi orasi ya kan, orasi. Oke, bagus Berlin, bagus, jangan kedip. Oke, bagus, ini bagus banget Berlin, bagus. Dia support gue banget. Oke, pas setelah itu pas 10 detik gue udah mulai ngerasa banget yang namanya mata gue itu kayak keiris, udah keiris, kepotong banget. Setelah itu udah selesai, dokter masih orasi, dan setelah itu mata gue bener-bener kayak buta anjir, gue nggak bisa lihat apa-apa, kabut semua. Setelah dipotong kornea gue, bener mata gue kabut, nggak bisa ngeliat apa-apa. Bahkan gue ngeliat cahaya yang tadi ada di depan gue nggak kelihatan guys. Sekarang bener-bener kayak kalian tuh kayak ketutup mata gitu, kayak dibelek, keiris, kayak pelan-pelan gitu. Tapi kalian nggak kerasa, tenang aja, karena kan ada anestesinya, itu nggak kerasa banget, kayak disentuh gitu loh, kayak disentuh itu nggak kerasa banget. Kalian mau disapu yang kayak mata kalian disapu gitu loh, kayak dibersihin, itu nggak kerasa banget. Dan gue kayak di black begitu, udah selesai dong, udah 24 detiknya udah selesai. Oke, bagus Berlin, katanya, bagus, pertahankan kayak gitu, gini gue aja jajak. Gue nggak boleh ngobrol di situ, cuma dia yang bisa orasi, yang dia bisa tenangin gue, dia yang bikin gue nggak panik. Nah setelah itu gue kayak apa sih, kayak mata gue tuh kayak udah bener-bener gelap, gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Demi Tuhan gue nggak bisa lihat apa-apa. Gue bener-bener kayak Tuhan, gue cuma bisa berdoa. Nah gue bisa berdoa, gue cuma bisa pencet-pencet tangan gue begini. Gue takut buta, gue bilang. Gue soalnya pas gue diiris itu gue nggak bisa lihat apa-apa, serius,
gue nggak bisa lihat apa-apa, gue nggak bisa lihat apa-apa, gue nggak bohong sama kalian. Dan di situ gue nggak bisa lihat apa-apa, dan bener-bener gue kayak sedih gitu, anjir kenapa gue bisa kayak gini gitu kan. Gue udah ngeliat atas begini, udah nggak bisa lihat apa-apa, dan di situ mata gue kayak udah diiris kan, diirisnya setengah doang kan, relax smile itu kan. Nah jadi itu nggak sepenuhnya, jadi kayak bener-bener diirisnya memang nggak sakit, kalian tenang aja karena kan ada anestesi sama yang di dalamnya dikasih apa cairan apa gue nggak paham. Dan di situ langsung kayak ditusuk gitu kan, bola mata kalian tuh kayak ditusuk guys, kayak ditusuk, bukan bola sih, maksudnya kayak kornea apa sih, kayak lapisan tuh ditusuk, terus kalian tuh diambil kornea minusnya diambil, terus dicongkel begitu ya kan. Nah ini videonya nih, kayak gini nih, congkel diambil gitulah pokoknya bener kayak orang buta banget, gue sumpah, gue nggak bohong, kayak orang baru lahir, kayak orang baik gimana sih, kayak begini aja tuh kayak wow gitu loh, kayak bener-bener nggak kelihatan banget sama sekali, buta bener-bener kayak apa ya, kayak gelap banget gitu loh, nggak bisa ngeliat apa-apa. Gue ngeliat lampu sedikit-dikit pas udah minusnya kebuka itu kan, gue ngeliat lampu dikit-dikit kayak ngeblur banget. Nah sebelah kiri seperti kayak tadi ya kan, sebelah kirinya. Nah udah setelah itu gue udah dioperasi semuanya, mata gue udah clear. Nah terus abis itu diambil cangkoknya, dokternya selalu support gue banget. Oke bagus Berlik, bagus, pertahankan kayak gitu. Udah kedua kali matanya, itu mata yang sebelah kirinya tuh udah terus pokoknya orasi bagus banget, dokter orasi. Nah setelah itu udah selesai, gue seneng banget sama dokter Ika-nya, dia ya operasi gue lancar, gue terima kasih juga ya kan. Gue sampai panik banget, takut. Dan setelah itu gue bangun, gue operasi gue lancar. Nah setelah itu dokter Ika tuh bilang, selamat ya Berli, mata kamu udah nanti bakal sembuh kembali, kata dia gitu. Nah walaupun sembuhnya itu nggak 100%, satunya nggak 100% di sebelah kiri karena min gua tinggi gitu. Nah setelah itu langsung gue foto sama dokter Ika-nya kayak gini, gue udah foto, udah ya gue udah salaman, terima kasih, gue bilang gue puji Tuhan banget gitu, gue udah bisa lancar operasinya. Apa yang gue pikirin, yang bola matanya dilepas, yang saraf gue dicopot atau pembukaan, itu bener-bener nggak ada guys. Nah setelah dari situ pas pas minusnya keluar, gue tuh udah bisa ngeliat yang lain, tapi kok bener-bener kayak gini nih. Ya guys kayak gini, mata gue kayak silau banget gini nih, aduh gue gak nyaman banget. Terus ada yang kayak ada yang ngeganjel gini, aduh pokoknya bener-bener gak nyaman banget abis dioperasi. Nah setelah itu gue langsung dipegangin sama perawatnya, dipegangin gue ke ruangan tunggu ke depan lagi. Nah ruangan tunggu depan itu gue langsung kayak ngelihat cewek itu tuh baru masuk lagi tuh, cewek itu baru masuk lagi ke ruangan operasinya buat dioperasi. Nah gue di situ bener-bener kayak sumpah guys, gue kayak orang sakit nggak nyaman banget sampai begini-gini guys, bener gue nggak bohong, itu bener-bener kayak nggak sakit sih, maksudnya kayak lu silau banget, lu ngeliat lampu, ngeliat apa, lu ngeliat lampu itu udah bener-bener silau banget gitu. Nah setelah silau itu udah dah langsung gue di situ, dokter perawatnya gue suruh nunggu, gue masih ditetesin, gue dikasih yang namanya kacamata berenang. Nah kacamata berenang itu kayak gini guys, gue ada nih guys, kacamata berenang gue, ini dia tadi gue cari-cari, ini gue baru ketemu kacamata berenang. Nah ini kacamata berenang, jadi tuh dia, lu nanti kalau misalkan di lasik itu dikasih kacamata begini setelah operasi, setelah lancar semua dikasih kacamata begini. Dan kacamata ini tuh kayak nggak bisa kena air gitu loh, nggak bisa kena air, jadi itu ketat banget, melekat banget gitu, melekat banget. Dan di sini ada bolong-bolong buat kayak mata kita tuh kayak ada biar masuk udara gitu, mata kita kan butuh udara, oksigen gitu. Nah dia kalau makainya begini deh nih guys, gue kalau makai step begini nih. Nah gue di situ begini ya kan, nah gue begini, makai begini, gue duduk tenang, diem, anteng begini, mata gue udah nggak tenang banget anjir. Emang nggak boleh kena, kayak nggak boleh apa sih, kayak bener-bener nggak boleh kering gitu loh mata. Tapi bener-bener di situ abis setelah operasi mata gue kering banget guys, bener-bener kering banget. Lu ngerasa nggak sih kalau bangun tidur kering gitu matanya? Nah itu keringnya kayak gitu tapi lebih kering, mata gue kering banget. Dan setelah itu gue setelah nunggu, nah gue abis nunggu itu dia kan yang cewek itu masuk kan. Nah setelah cewek itu masuk, gue udah kayak
apa sih kayak yaudah tunggu sejam ya Berlin, gue dikasih air gitu biar mata gue kering, apa biar nggak kering. Kata dokternya tunggu sejam ya Berlin. Nah terus setelah tunggu sejam gue dicek lagi mata gue, oh mata kamu bagus, udah bagus nih kata dia gitu. Nah terus udah oke, setelah itu dokternya nyaranin nggak boleh kena air, terus kedua nggak boleh kena rokok, dan ketiga nggak boleh mandi lah, pokoknya nggak boleh kena air, nggak boleh kena asap, nggak boleh kena kotoran, debu atau angin. Main-main ke jalan, kamu nyetir atau naik motor, naik mobil itu nggak bisa dulu karena kan kalian matanya habis dioperasi ya kan. Nah setelah itu udah gue suruh ganti seragam, gue keluar, bener-bener mata gue begini nih guys, gue keluar begini-gini anjir, gue bilang gue nggak bisa kelihatan apa-apa, gue bener-bener begini banget, gue bener-bener begini banget, gue sampai raba-raba gitu. Gue duduk ya kan, gue kan di situ didampingin sama papa gue, nah papa gue di samping begini, gimana rasanya, gue bilang ganjel paha, gue bilang gitu. Bener begini banget guys, gue udah nggak bisa ngeliat begini banget nih, gue ngeliat cahaya begini banget, gue nggak bohong. Ih parah banget dah pokoknya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu gak nyaman banget guys. Gak nyamannya maksudnya tuh kayak kalian tuh silau ya kan, pokoknya silau, terus kayak ya udah kalian harus hati-hati gitu, kayak keganjel gitu. Nah setelah dari situ oke, gue langsung ke kasir ambil obat dan gue pembayaran. Nah setelah pembayaran itu gue di situ masih kayak sakit-sakit begitu, gue nunggu bokap gue bayar ya kan. Gue di sini masih sakit begini ya kan, sakit banget mata gue sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Gue benar-benar udah pasrah anjir, gue bilang gue nggak bisa, benar-benar nggak nyaman banget guys. Nah setelah itu bokap gue langsung bisa reservasi. Nah setelah itu oh ya kayaknya gue ada videonya nih yang pas gue lagi keperihan sakit-sakit banget. Nah di sini bokap gue udah selesai reservasi, udah bayar pembayaran. Nah setelah itu gue dikasih obat, dan kalian nanti bakal dapat obat yang namanya Sendo, obat Sendo High-Loop, sama obat yang Sendo merah sama kuning. Nah kalian juga dikasih yang namanya obat Optimax ya, Optimax ya, apa gue nggak ngerti nih obatnya udah ada. Nah di situ kalian dikasih obat-obatnya, dan setelah itu gua langsung yang namanya pulang. Setelah pembayaran gua pulang. Nah pulang ini gua langsung kayak gua kan naik Grab ya, gua naik Kalif atau gimana, gua bener-bener malu banget gua anjing pakai kayak kacamata berenang begini. Gue di mall, bayangin di mall gue pakai kayak gitu ya kan, gue malu banget ya kan. Gue sampai lihat orang-orang sampai gue jalannya begini, dipegangin begini mata gue kayak orang buta anjir. Gue bilang aduh, gue bilang gue malu banget ya kan. Oke, gue udah di lobby, gue udah mesen Grabnya ya kan, udah oke, gue langsung naik ke Grab. Itu juga dibantuin sama bokap gue, sama sapam dibantuin juga gue ya kan, barang-barang gue dan lain-lain dibantuin. Dan setelah itu gue masuk ke mobil, ke Grab. Nah setelah itu gue di Grab itu gue berusaha untuk melihat guys, berusaha untuk kayak gue paksa gitu loh, gue kayak berusaha untuk ngelihat kayak ngeliat plat mobil, terus gue berusaha ngeliat baca-bacaan gitu, berusaha, tapi kayak nggak bisa, berat gitu. Dan sekitar 30 menit gue di Grab, 15 menit atau 20 menit lah gue di Grab. Nah di situ gue tuh kayak gimana ya, kayak bener baru bisa buka banget mata gue, asli gue nggak bohong, itu bener-bener yang namanya kayak bayi banget. Mata gue bener-bener, wih, gue bilang gue puji Tuhan banget, gue bisa ngelihat semuanya. Gue jadi tukang kepo, tukang baca semua plang-plang yang di mobil, yang di jalanan ya kan. Terus kayak plat mobil semua gue kelihatan guys, kayak baca-bacaan toko gitu gue kelihatan semua tanpa gue pakai kacamata. Gue seneng banget di situ, gue kayak puji Tuhan gue bisa ngeliat semuanya, gue normal kembali guys. Dan setelah itu gue bilang, Pak gue bisa ngelihat, gue bilang Papa kita bisa lihat, gue bilang gue bisa lihat apa dan lain-lain. Gue bilang cek aja Pak, itu di depan apa tulisannya, oh itu platnya ini. Gue bisa baca semua, gue jadi tukang baca, tukang kepo ya kan, kepo-kepo di jalan gitu. Dan akhirnya gue di situ perawatan. Nah kontrol itu pas kontrol di 3 hari seminggu sama sebulan, 3 hari seminggu sebulan, 3 kali kontrol kalian. Nah kalau misalkan 3 hari seminggu sebulan itu kalian harus kontrol, wajib, karena kalau misalkan nggak kontrol kalian matanya nanti takut kenapa-napa. Nah di situ gue kontrol hari pertama.
Hari pertama kontrol, mata gue oke, dan lain-lain oke. Dan di situ selesai deh. Selesai operasi gue lancar semua. Thank you banget yang udah support gue, yang tadinya gue takut mata gue bener-bener kayak parah banget, sekarang udah lancar banget. Gue ngeliat kalian setelah ke rumah, nah gue ngeliat itu jelas banget, ya kan. Gue udah bener-bener senang banget, mata gue itu udah kembali normal. Gue bisa ngeliat tulisan stiker-stiker gue yang di belakang itu udah gue sering bacain, jadi gue suka baca sekarang. Akhirnya gue bisa sembuh kembali. Berlin yang dulu bukan yang sekarang, itulah. Sekarang mah Berlin yang tidak pakai kacamata, dan sekarang Berlin yang sudah nggak sombong lagi, dan sekarang gue Berlin yang udah nggak panik lagi mengendarai mobil atau mengendarai apa di jalan, dan gue udah nggak panik lagi untuk nggak nyaman sama mata gue, karena Berlin yang sekarang udah bisa tanpa kacamata guys. Nah itu untuk kalian yang mau lasik aja, dan gue bakal mau ngasih tahu harganya berapa, kontrolnya berapa guys. Nah kalau misalkan untuk harganya itu gue kemarin dapat promo ya. Gue dapat promo itu harganya itu di 33 juta. Nah 33 juta itu belum termasuk kontrol guys. 33 juta itu cuma hanya lasiknya aja. Dan untuk kalian yang kayak finansialnya kurang atau kalian masih bisa ngelihat, kalau misalnya memang sih mahal, gue akuin itu mahal, tapi ya untuk kalian yang mau operasi mata jangan terlalu diburu-buru, atau misalkan kalian nggak ada untuk kebutuhan atau apa, jangan dulu kalau misalkan kalian masih bisa melihat, karena ya memang benar-benar mahal sih segitu ya kan. Kalau misalkan kalian memang udah ada uang, baru kalian bisa langsung lasik. Harganya itu di 33 juta guys yang tadi gue bilang. Nah kalau misalkan untuk kontrol hari pertama, itu hari pertama kontrol itu di 1 jutaan lah, 1.500.000, 1.300.000 kemarin gue itu. Nah kontrol ke seminggu itu di 1 jutaan juga, kontrol ke sebulan itu 2 juta kalau nggak salah deh, karena itu perjanjian untuk kayak kalian dalam abis dari sini, setelah udah perjanjian kalian matanya kenapa-napa atau gimana, nanti bukan urusan sini lagi, karena kan udah surat perjanjian, udah dikontrol dan lain, udah sebulan ya kan. Jadi kalian juga nggak bisa kayak nyalahin rumah sakit itu, karena kan rumah sakit itu udah ngasih yang terbaik buat kalian, dan kalian itu dikasih kayak obat gitu kan ya. Setelah itu oke, selesai. Berlin yang sekarang bukan Berlin yang dulu pakai kacamata. Sekarang gue bisa ngelihat dunia yang lebih benar-benar jelas banget. Gue benar-benar bisa ngelihat banget semuanya tanpa harus memakai alat-alat bantu dari mata gue. Oke, video gue segitu aja. Buat kalian yang ingin lasik aja, karena lasik itu nggak ada rasanya. Kalian jangan khawatir, dan kalau misalkan kalian ada uang atau benar-benar kalian matanya sakit banget, bener-bener gak nyaman banget, kalian langsung lasik aja gitu, gue saranin. Kalau misalkan kalian gak ada, ya udah kalian kumpulin dulu, kalian tenang aja. Main layarnya itu, main HP itu dikurang-kurangin, jangan terlalu banyak banget main HP. Dan disitulah pengalaman gue di lasik kemarin. Oh ya guys, kalau untuk misalkan lasik itu tuh kayak apa sih, kayak kalian itu siapin uang di 50 jutaan, 48 juta sampai 50-an juta lah pokoknya. Itu harus kalian siapin, karena untuk jaga-jaga ya kan di sana, kalian itu harus siapin uang segitu. Karena kalau misalkan takutnya kalian kurang, itu kalian susah lagi, takutnya balik lagi ya kan. Gue saranin sih 50 juta kalian megang, karena lasik itu benar-benar kayak takut ada butuh yang lain gitu. Karena gue juga kan itu kemarin aja total itu gue itu di angka 40-an juta lah, 40 juta lebih, pengen 50 juta ya kan. Makanya kalian harus siapin uang segitu sebelum lasik kalian. Oke, itu aja cerita pengalaman gue lasik. Gue Berlin Fernando, goodbye.